Shalom umat Tuhan, saya percaya hari ini pun ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dan Dia tetap berbicara dalam kehidupan kita, dalam menuntun, membimbing kita ke dalam kebenarannya dan berjalan bersama dengan Dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yahudi merupakan orang-orang di mana mereka dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa warta kebenaran dari segala apa yang Bapa pernah sampaikan kepada mereka. Nah saudara, di dalam surat Roma, Paulus menulis tentang kehidupan mereka. Dan nanti kita akan baca bersama-sama saudara, di dalam Roma pasal yang kedua, kita akan menemukan apa yang Paulus katakan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan bagi bangsa Yahudi diantaranya adalah sebagai penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Tetapi permasalahan muncul saudara. Bukannya hal itu terlaksana dengan baik, tetapi justru menimbulkan permasalahan. Kenapa? Karena mereka membanggakan keyahudian mereka. Dan memang mereka berpikir bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Mereka mewartakan hukum Taurat, tetapi sekaligus juga melanggarnya. Ini menjadi permasalahan di dalam pemberitaan mereka. Kemudian hal yang berikutnya adalah mereka diliputi kesombongan rohani karena mereka merasa paling mengerti kehendak Allah. Sehingga bangsa-bangsa lain berhutang kepada mereka ketika mereka menyampaikan kehendak Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itu Rasul Paulus mengungkapkan apa yang mereka banggakan, kemudian menegur dan meluruskan pengertian mereka tentang hukum Taurat dan keyahudian serta sunat yang mereka lakukan. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Roma pasal yang kedua ayat 17-29. Saya akan bacakan sebagian saja, 17-20. Dikatakan demikian, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ayat 23-24 dikatakan demikian, engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Inilah yang menimbulkan permasalahan di dalam kehidupan mereka. Bahkan menghalangi mereka menjadi penuntun dan terang bagi bangsa-bangsa. Nasihat Rasul Paulus supaya mereka kembali sebagai penuntun dan terang. Nasihat Rasul Paulus ini juga berlaku bagi kehidupan kita hari ini. Yang pertama adalah terima kemurahan Allah. Saya akan bacakan ayat yang keempat dalam pasal yang sama, dikatakan begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Artinya begini saudara, sebelum engkau menjadi penuntun dan menjadi terang bagi bangsa, engkau menerima firman Allah, dan firman itu datang karena kemurahan Tuhan yang menginginkan supaya kita bertobat, supaya hidup kita diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Sebagai penuntun dan sebagai terang bagi orang yang berjalan dalam kegelapan, bagi orang yang bodoh, bagi orang yang tidak mengerti tentang kebenaran. Kita bukan hanya memberitakan apa yang Tuhan sampaikan, tetapi kita menghidupi dan memberikan teladan untuk mentaatinya kepada bangsa-bangsa, kepada orang-orang yang belum mengerti. Hal yang berikutnya yang kedua adalah alami sunat hati. Dalam ayat 29 dikatakan begini, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu mendatangkan dalam tanda kutip pengeratan keinginan daging. Bukan hanya kulit katan secara jasmani, tetapi pengeratan, pemotongan, pemangkasan keinginan-keinginan daging yang berusaha menguasai kehidupan manusia sehingga dia boleh berjalan dalam kebenaran. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika kita mau menjadi terang dan penuntun
di dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita orang lain bertemu dengan Kristus, maka perlu dua hal ini. Terima kemurahan Allah sebagai kesempatan untuk bertobat, dan yang kedua adalah alami sunat hati, sehingga melalui pembaharuan itu nama Tuhan dipermuliakan dan orang melihat kesaksian yang nyata dari ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan kemurahan-Mu dan juga respon kami untuk mentaati firman-Mu senantiasa membuat kami semakin bercahaya dan juga semakin dapat menuntun orang lain ke dalam kebenaran dan ke dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mampukan kami ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.